Donovan Mitchell, pemain basket atletik yang juga dijuluki sebagai Spida ini merupakan salah satu skor terbaik di era ini. Dengan kemampuan drive ke dalam dan syutingnya yang mempesona, Mitchell berhasil menjadi salah satu bintang paling mentereng di NBA saat ini. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas biografi dari pemain jago yang mengenakan nomor 45, Donovan Mitchell. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita melangkah ke videonya, untuk teman-teman yang lagi pengen bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Mei 2025 ini, AZ lagi adain promo nih, yaitu Rp100.000 per satu style jersey. Ramah banget kan harganya di kantong? Tunggu apa lagi? Segera pesan jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Donovan Mitchell, bintang NBA yang dikenal dengan explosiveness dan kemampuan mencetak poinnya ini, lahir pada 7 September 1996 di Elmsford, New York. Ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki latar belakang unik yang turut membentuk minat dan kepribadiannya sejak usia dini. Ayahnya, Donovan Mitchell Senior, adalah mantan pemain minor league baseball dan kemudian menjabat sebagai direktur hubungan pemain untuk tim Major League Baseball, New York Mets. Sementara itu, ibunya, Nicole, yang memiliki darah Panama, berprofesi sebagai seorang guru. Saat masih kecil, Mitchell akrab dengan dunia olahraga, terutama baseball. Dengan ayahnya yang bekerja untuk New York Mets, Mitchell memiliki kesempatan langka untuk berada di sekitar ruang ganti tim MLB. Pengalaman ini tentu memberikan perspektif unik tentang dunia olahraga profesional sejak usia muda, khususnya baseball. Ia menyaksikan langsung dedikasi, kerja keras, dan semangat kompetisi yang melekat pada para atlet level atas. Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia baseball, Mitchell juga menemukan kecintaan lain yang sama kuatnya, yaitu musik, khususnya drum. Ia pertama kali mulai memainkan drum pada kelas 4 sekolah dasar, dan dengan cepat alat musik ini menjadi cinta keduanya. Keputusan untuk menekuni drum muncul secara alami. Saat itu, para siswa di sekolahnya diwajibkan untuk memilih satu kegiatan seni untuk ditekuni. Ibunya, Nicole, saat itu membantu Mitchell untuk memilih drum sebagai alat musik untuk sekolah. Mitchell pun kemudian menyetujui pilihan dari ibunya. Terlebih, Mitchell memang sedari kecil sudah suka akan kegiatan memukul-memukul. Ternyata, aku suka memukul-mukul panci dan barang-barang lainnya sejak kecil. Jadi, kurasa itu memang panggilan alamiah. Kenang Mitchell tentang awal mula ketertarikannya pada drum. Setelah merasa suka dengan drum, orang tua Mitchell pun akhirnya membelikannya sebuah set drum. Mitchell pun saat itu akhirnya punya sebuah set drum sendiri di rumah yang ia taruh di ruangan bawah tanahnya. Selain baseball dan drum, Mitchell juga gemar bermain basket. Meski baseball dan drum merupakan dua bidang pertama yang ia kenal, tapi pada akhirnya, bakat Mitchell sesungguhnya terdampak pada basket. Eksplosivitas dan kelincahannya membuatnya jadi amat mahir dalam olahraga ini. Saat SMA, Donovan pernah bersekolah di dua tempat. 2 tahun pertama SMA-nya, ia habiskan di Canterbury School yang terletak di New Milford. Di sana, selain menunjukkan bakatnya di basket, Mitchell juga aktif bermain baseball. Ia bahkan menjadi bagian dari tim baseball Canterbury. Namun, karir baseball SMA-nya harus berakhir lebih cepat dari yang ia harapkan. Di tahun keduanya, sebuah insiden di lapangan mengakhiri perjalanannya di olahraga tersebut. Saat berusaha mengejar pop-up di infield, Mitchell bertabrakan dengan seorang catcher. Akibatnya, sang catcher tersebut saat itu mengalami patah rahang, sementara Mitchell sendiri menderita patah pergelangan tangan. Cedera ini menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan olahraganya. Setelah kejadian tersebut, ibunda Mitchell mengambil langkah penting untuk masa depannya. Untuk tahun ketiga dan keempat SMA, ia memindahkan Donovan Mitchell ke Brewster Academy di Wolfboro, New Hampshire. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memfokuskan Mitchell pada bola basket
dan memanfaatkan program Brewster Academy yang terkenal secara nasional. Langkah ini terbukti tepat. Di Brewster Academy, dengan fasilitas dan pelatihan yang lebih intensif, kemampuan bola basket Mitchell berkembang pesat. Ia mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dari para pelatih bola basket perguruan tinggi. Selain perkembangan pesat dalam permainannya, Mitchell juga menunjukkan jiwa kepemimpinan di Brewster Academy. Ia mengikuti pemilihan untuk menjadi ketua Perfect Senior. Di Indonesia, posisi ini dapat disetarakan dengan ketua OSIS, sebuah peran yang membutuhkan tanggung jawab besar dalam mengorganisir dan mewakili siswa. Mitchell berhasil memenangkan pemilihan tersebut dan menjabat sebagai ketua prefect selama masa sekolahnya di Brewster. Hal ini menunjukkan bahwa di luar lapangan basket, ia juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekannya. Prestasi Mitchell di Brewster Academy tidak hanya terbatas pada peran kepemimpinannya. Ia juga menjadi bagian penting dari tim basket sekolah yang sangat sukses. Bersama tim Brewster, Donovan Mitchell berhasil meraih 2 gelar juara nasional tingkat sekolah persiapan. Pencapaian ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pemain muda yang berbakat dan membuka jalan baginya untuk jenjang karir yang lebih tinggi di bola basket. Masa SMA Donovan Mitchell adalah kisah tentang adaptasi, fokus, dan kepemimpinan. Cedera yang mengakhiri impiannya di baseball justru membuka pintu menuju kesuksesan di bola basket. Kepindahannya ke Brewster Academy memberinya lingkungan yang tepat untuk mengembangkan bakatnya, dan kemenangannya dalam pemilihan ketua prefect senior menunjukkan potensi kepemimpinannya. 2 gelar juara nasional menjadi bukti nyata dari kerja keras dan dedikasinya selama bertahun-tahun di Brewster Academy, yang menjadi landasan bagi karir gemilangnya di masa depan. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas di Brewster Academy, Donovan Mitchell melanjutkan perjalanannya di dunia akademis dan bola basket dengan berkuliah di University of Louisville. Disinilah bakatnya semakin terasah dan ia mulai menunjukkan potensi besar untuk melangkah ke level profesional. Di Louisville, Mitchell memilih nomor 45 sebagai bentuk penghormatan kepada legenda bola basket Michael Jeffrey Jordan. Mitchell berkata, ia memilih nomor tersebut karena nomor tersebut pernah dipakai oleh Michael Jordan selama Jordan menjadi atlet baseball dan selama Jordan comeback kembali ke NBA di tahun 1995. Sebagai mahasiswa tahun pertama di University of Louisville, Mitchell tidak langsung menjadi pemain inti. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai pemain bench. Meski demikian, ia tetap memberikan kontribusi bagi tim dengan rata-rata 7,4 poin, 3,4 rebound, dan 1,7 assist per pertandingannya selama musim tersebut. Tahun pertamanya menjadi masa adaptasi dan pembelajaran bagi Mitchell di level perguruan tinggi yang lebih kompetitif. Perkembangan signifikan Donovan Mitchell terlihat jelas di musim keduanya atau musim sophomore. Ia menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa dan menjadi salah satu pemain kunci bagi tim Louisville Cardinals. Puncak penampilannya di musim kedua terjadi pada tanggal 29 Januari 2017. Dalam pertandingan melawan NC State, Mitchell tampil dominan dengan mencatatkan 28 poin, 8 rebound, dan 5 assist. Performa gemilangan tersebut membantu timnya meraih kemenangan telak 85-60. Secara keseluruhan, selama musim keduanya, Mitchell mencetakkan rata-rata 15,6 points, 2,7 assist, dan 4,9 rebounds per game. Ia juga menunjukkan efisiensi dalam tembakannya dengan persentase 46,3% field goals, 35,4% 3 points, dan 80,6% free throw. Penampilan impresifnya ini membuatnya terpilih dalam First Team All-Atlantic Coast Conference, sebuah pengakuan atas kualitas permainannya di salah satu konferensi bola basket perguruan tinggi terkuat di Amerika Serikat. Setelah menjalani 2 tahun yang penuh perkembangan di University of Louisville, Donovan Mitchell memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam karir bola basketnya. Ia menyatakan diri untuk mengikuti NBA Draft 2017. Di NBA Draft, ia dipilih oleh Denver Nuggets di urutan ke-13. Mitchell tak lama di Nuggets. Tak lama setelah di-pick, ia ditukar ke Utah Jazz dengan pick ke-24, Tyler London, dan Trey Lyles. Transfer ini menjadi awal dari perjalanan yang menjanjikan bagi Donovan Mitchell di bawah bendera Utah Jazz. Pada 5 Juli 2017, Mitchell resmi menandatangani kontrak skala rookie berdurasi 4 tahun dengan Utah Jazz. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan dukungan dari merek ternama Adidas. Ia mengontraknya dengan perjanjian sepatu multi-tahun pada 11 Juli 2017. Kepercayaan dari Adidas menunjukkan potensi besar yang dilihat banyak pihak pada guard muda ini.
Musim debut Mitchell di NBA sungguh fenomenal. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu rookie paling menarik di liga. Mitchell benar-benar andal dalam mencetak angka. Skill mencetak poinnya benar-benar luar biasa. Tercatat selama musim rookie-nya tersebut, Mitchell mencatatkan 46 buah 20-point game. Menempatkannya sebagai rookie dengan 20-point game terbanyak kedua di sepanjang sejarah franchise Utah Jazz. Performa impresif Mitchell ini terus berlanjut. Pada 2 Februari 2018, ia mencatatkan pertandingan keduanya dengan 40 poin lebih dalam satu musim rookie saat melawan Phoenix Suns. Torehan ini menjadikannya sebagai rookie guard pertama yang mencatatkan 2 buah 40 poin sejak Allen Iverson pada musim 1996-1997. Pencapaian ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai skorer muda yang eksplosif. Persaingan untuk gelar Rookie of the Year menjadi salah satu narasi menarik di musim tersebut, terutama antara Donovan Mitchell dan Ben Simmons dari Philadelphia 76ers. Sebelum salah satu pertandingan, Mitchell bahkan sempat menyindir Ben Simmons dengan mengenakan jaket yang bertuliskan definisi rookie, yang secara implisit mempertanyakan status rookie Ben Simmons yang sebelumnya telah menghabiskan satu musim bersama tim, namun tidak bermain karena cedera. Pada akhirnya Donovan Mitchell pun kalah dari Ben Simmons. Meski banyak fans yang mengecam status Simmons saat itu, tapi tak bisa dipungkiri, di musim 2017-2018 tersebut, Simmons memang tampil lebih baik dan secara definisi buku NBA, Ben Simmons memang saat itu merupakan seorang rookie. Di musim rookie-nya ini, selain mampu membawa Jazz meraih prestasi yang baik, Mitchell juga berhasil menolong Jazz tampil apik di playoff. Ia memimpin tim yang underrated ini untuk melaju ke babak playoff. Lebih mengesankan lagi, di ronde pertama playoff 2018, Mitchell dan Utah Jazz berhasil mengalahkan tim yang bertabur bintang, yaitu Oklahoma City Thunder, dengan skor 4-2. Kemenangan ini menjadi kejutan besar dan menunjukkan potensi Donovan Mitchell sebagai pemain clutch. Langkah Utah Jazz sendiri akhirnya terhenti di ronde 2 playoff setelah kalah dari tim kuat Houston Rockets dengan skor 4-1. Memasuki musim keduanya, performa Mitchell terus menanjak. Ia menunjukkan peningkatan statistik yang signifikan, dengan rata-rata 23,8 poin, 4,1 rebound, dan 4,2 assist per pertandingan. Ia semakin matang dalam pengambilan keputusan dan menjadi motor serangan utama bagi Utah Jazz. Pada 25 Januari 2019, Mitchell mencatatkan double-double pertama dalam karirnya dengan 24 poin dan 11 assist dalam kemenangan 106-102 atas Minnesota Timberwolves. Kemudian, pada 2 Maret, ia mencetak karir high-nya saat itu dengan 46 poin dalam kemenangan 115-111 atas Milwaukee Bucks, salah satu tim terbaik di liga saat itu. Sayangnya di babak pertama playoff 2019, Jazz kembali bertemu dengan Houston Rockets dan lagi-lagi harus tersingkir dalam 5 pertandingan. Mitchell mengalami kesulitan di 2 pertandingan pertama, hanya mencetak masing-masing 19 dan 11 poin. Secara keseluruhan, penampilannya di playoff 2019 kurang memuaskan dengan persentase tembakan hanya 32%, jauh lebih buruk dibanding playoff 2018. Meskipun akhir musim keduanya di playoff tidak sesuai harapan, 2 musim pertama Donovan Mitchell di NBA jelas menunjukkan bahwa ia adalah pemain muda dengan potensi bintang yang sangat besar. Debut gemilangnya, rekor-rekor yang dipecahkannya, dan peningkatan statistik di musim kedua menjadi fondasi yang kuat untuk karir yang panjang dan sukses di liga basket paling kompetitif di dunia. Setelah musim NBA 2018-2019 yang menjanjikan, Donovan Mitchell melanjutkan kiprahnya di level internasional dengan membela tim nasional Amerika Serikat di FIBA World Cup 2019. Meskipun tim AS mencatatkan rekor 6-2 dan finish di urutan ke-7, partisipasi Mitchell memberikan pengalaman berharga dan menunjukkan kemampuannya di panggung dunia. Ia tampil solid dalam 8 pertandingan sebagai starter, memimpin tim dengan rata-rata 17,4 menit per pertandingan, dan menjadi pencetak poin terbanyak kedua dengan 13,1 poin per pertandingannya. Ia juga mencatatkan 4,3 rebound, 5 assist, dan 1,1 steal dengan persentase tembakan yang baik, yaitu 40,5% dari jarak 3 points. Penampilan terbaiknya termasuk torehan 16 poin melawan Republik Ceko dan 16 poin serta 10 assist melawan Polandia. 10 assist yang ia corehkan melawan Polandia menempatkannya sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam satu game di sepanjang sejarah timnas Piala Dunia Basket Amerika. Kembali ke NBA untuk musim 2019-2020,
Mitchell membuka musim dengan performa eksplosif, mencetak 32 poin dan 12 assist dalam kemenangan 105-95 atas Oklahoma City Thunder. Peningkatan permainannya diakui dengan terpilihnya ia sebagai All-Star untuk pertama kali dalam karirnya, menjadi pemain reserve di wilayah barat untuk NBA All-Star 2020. Namun, musim 2019-2020 juga diwarnai oleh pandemi COVID-19. Pada 11 Maret 2020, Mitchell dan rekan setimnya, Rudy Gobert, dinyatakan positif terpapar virus tersebut, yang mengakibatkan penangguhan sementara musim NBA. Liga kemudian dilanjutkan di bubble di Orlando. 4 bulan kemudian, di sana, Utah Jazz meraih seed ke-6 di wilayah barat dan berhadapan dengan Denver Nuggets di babak playoff. Pertandingan playoff melawan Denver Nuggets menjadi momen yang tak terlupakan bagi Mitchell. Pada 17 Agustus 2020, ia mencetak playoff career high 57 poin dalam kekalahan overtime 125-135 dari Nuggets. Torehan poin terbanyak ketiga dalam sejarah playoff NBA. 6 hari kemudian, ia kembali mencetak 51 poin. Ia saat itu bergabung dengan Michael Jeffrey Jordan dan Allen Iverson sebagai satu-satunya pemain yang mencetak 50 poin atau lebih dalam 2 pertandingan dalam satu serial playoff. Secara keseluruhan, Mitchell memimpin liga dalam rata-rata poin per pertandingan di playoff 2020 dengan 36,3 points. Dengan efisiensi tembakan yang luar biasa, yaitu 52,9% field goals, 51,6% 3 point, dan 94,8% 3 points. Di offseason yang singkat setelah musim 2020, Jazz menunjukkan komitmen jangka panjang kepada Donovan Mitchell dengan memberinya perpanjangan kontrak rookie berdurasi 5 tahun dengan nilai minimal $163 juta dan potensi maksimal $195 juta. Musim 2020-2021 menjadi musim terbaik bagi Utah Jazz dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mencetak rekor terbaik di NBA dengan 52 kemenangan dan 20 kekalahan. Performa individu dari Mitchell juga tetap impresif. Ia membuatnya kembali terpilih sebagai Western Conference Reserve untuk NBA All-Star 2021, menandai penampilan All-Star keduanya secara berturut-turut. Di babak playoff 2021, Jazz berhasil melewati ronde pertama dengan kemenangan 4-1 atas Memphis Grizzlies. Namun, langkah mereka terhenti di ronde kedua setelah kalah 4-2 dari Los Angeles Clippers. Hal ini sungguh mengecewakan. Padahal, saat itu, Utah Jazz sempat unggul 2-0 atas Clippers. Meski begitu, Clippers yang lebih solid dan punya pengalaman yang lebih oke, akhirnya berhasil comeback dan menyapu Utah di pertandingan playoff. Pada musim 2021-2022, Mitchell kembali menunjukkan konsistensi dengan terpilih sebagai Western Conference Reserve untuk NBA All-Star 2022, penampilan All-Star ketiganya secara berturut-turut. Meskipun Mitchell terus menjadi andalan tim, Jazz kembali mengalami kekecewaan di babak playoff, kalah 4-2 dari Dallas Mavericks di ronde pertama. Mavs sendiri merupakan tim yang kuat. Di musim tersebut, ia berhasil mencapai final barat, di mana mereka akhirnya kalah dari Golden State Warriors. Setelah kekecewaan playoff lainnya, manajemen Utah Jazz memutuskan untuk melakukan perubahan besar dengan menukar 2 bintang mereka, yaitu Donovan Mitchell dan Rudy Gobert di offseason 2022. Meskipun hanya bermain selama 5 tahun untuk Jazz, Mitchell berhasil mengkukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah franchise Utah Jazz. Ia berada di urutan kedua dalam jumlah 3-point made, urutan ke-8 dalam total poin, urutan ke-4 dalam rata-rata poin per pertandingan, urutan ke-8 dalam jumlah field goals yang dibuat, dan masih banyak lagi. Pada 1 September 2022, era Donovan Mitchell di Utah Jazz resmi berakhir ketika ia ditukar ke Cleveland Cavaliers dengan Lauri Markkanen, Colin Sexton, Ochai Agbaji, 3 first-round draft pick, dan 2 buah pick swap. Pertukaran ini menandai babak baru dalam karir Donovan Mitchell dan akhir dari era yang penuh harapan namun kurang beruntung di babak playoff bagi Utah Jazz. Setelah pertukaran yang menggemparkan di offseason 2022, Donovan Mitchell memulai babak baru dalam karirnya bersama Cleveland Cavaliers. Debut musim regulernya pada 19 Oktober memberikan gambaran akan impact-nya, di mana ia langsung mencetak 31 poin dan 9 assist dalam kekalahan tipis 108-105 dari Toronto Raptors. Momen paling mencuri perhatian dan bersejarah bagi musim 2022-2023 bagi Mitchell terjadi pada 2 Januari 2023. Dalam pertandingan kandang melawan Chicago Bulls, Mitchell tampil luar biasa dengan mencetak 71 poin.
yang sekaligus menjadi rekor poin tertinggi di NBA musim tersebut. Rekor poin tertinggi dalam karirnya, dan rekor poin tertinggi dalam sejarah Cleveland Cavaliers. Selain itu, ia juga mencatatkan tambahan 8 rebound dan 11 assist dalam kemenangan overtime 145-134 atas Bulls. Torehan 71 poin ini adalah yang tertinggi oleh pemain NBA sejak Kobe Bryant, mencetak 81 poin pada tahun 2006. Mitchell juga menjadi pemain ke-7 dalam sejarah NBA yang mencetak 70 poin atau lebih dalam satu pertandingan, dan yang pertama melakukannya dengan setidaknya 10 assist. Performa mencetak poin eksplosif Mitchell terus berlanjut sepanjang musim. Pada 31 Maret, dalam pertandingan melawan New York Knicks, ia mencetak 42 poin. Pertandingan ini juga menandai pencapaiannya dalam melampaui LeBron James untuk jumlah pertandingan dengan 40 poin atau lebih dalam satu musim bagi seorang pemain Cavaliers dengan total 11 pertandingan. Ia juga menjadi pemain Cavaliers pertama yang mencetak 40 poin atau lebih dalam 4 pertandingan berturut-turut. Secara statistik, musim 2022-2023 menjadi musim terbaik dalam karir Donovan Mitchell. Ia mencetak rata-rata 28,3 poin, 4,3 rebound, dan 4,4 assist per pertandingan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam peran dan tanggung jawabnya sebagai pemain utama Cavaliers. Harapan besar menyertai Cavaliers memasuki babak playoff 2023. Dalam debut playoff-nya bersama Cavaliers pada 15 April, Mitchell tampil solid dengan 38 poin, 5 rebound, 8 assist, dan 3 steal dalam kekalahan 101-97 dari New York Knicks di game 1 ronde pertama. Sayangnya, langkah Cavaliers di playoff harus terhenti setelah 3 kekalahan beruntun dari New York Knicks. Meskipun Mitchell memberikan segalanya, termasuk 28 poin, 7 rebound, dan 5 assist di game 5, Cavaliers tetap harus mengakui keunggulan Knicks dan tersingkir dari persaingan playoff. Pengakuan atas performa luar biasa Mitchell di musim 2022-2023 datang dalam bentuk penghargaan individu. Ia menempati urutan ke-6 dalam voting NBA MVP dan terpilih masuk ke dalam All-NBA Second Team. Sebuah bukti pengakuan atas kontribusinya yang signifikan bagi Cavaliers dan posisinya sebagai salah satu pemain elit di liga. Musim 2022-2023 adalah musim transformatif bagi Donovan Mitchell. Ia tidak hanya mencetak rekor-rekor pribadi dan tim yang mengesankan, tetapi juga membuktikan diri sebagai pemain dan superstar yang dapat membawa harapan baru bagi Cleveland Cavaliers. Meskipun perjalanan playoff berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, musim ini menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan Donovan Mitchell dan ambisi Cleveland Cavaliers untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Musim 2023-2024 menjadi bukti bahwa ketajaman Mitchell tidaklah pudar. Ia mampu mencetak rata-rata impresif dengan 26,6 points, 5,1 rebound, dan 6,1 assist per game. Statistik ini menegaskan perannya sebagai motor serangan utama bagi Cavaliers. Sayangnya, musim ini juga diwarnai oleh absennya Mitchell dalam beberapa pertandingan akibat cedera. Bahkan, ia sempat harus menjalani operasi pada bagian hidungnya, yang tentu saja mempengaruhi konsistensi bermainnya. Meskipun demikian, ketika berada di lapangan, Mitchell tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Puncak performa Mitchell di musim reguler terlihat jelas dalam babak playoff. Di game 6 babak pertama melawan Orlando Magic, ia tampil luar biasa dengan mencetak 50 poin. Meskipun saat itu Cavaliers harus mengakui kekalahan dengan skor 103-96. Penampilan individu yang gemilang ini menunjukkan betapa pentingnya Mitchell bagi ambisi playoff tim. Namun, langkah Cavaliers di babak playoff terhenti di semifinal wilayah timur melawan Boston Celtics. Absennya Donovan Mitchell di game 4 dan game 5 akibat cedera betis kiri menjadi pukulan telak bagi Cavaliers yang akhirnya harus tersingkir dalam 5 pertandingan. Cedera ini sekali lagi menyoroti kerentanan Donovan Mitchell terhadap masalah fisik, meskipun ia tetap berusaha memberikan yang terbaik ketika fit. Memasuki musim 2024-2025, kualitas Mitchell kembali diakui. Pada tanggal 25 Januari 2025, ia kembali terpilih menjadi starter wilayah timur untuk NBA All-Star 2025. Ini merupakan pemilihan All-Star ke-6 secara berturut-turut baginya, dan yang kedua sebagai seorang starter, membuktikan reputasinya sebagai salah satu pemain elit di liga. Di babak playoff musim ini, Mitchell kembali menunjukkan performa ofensif yang luar biasa. Pada game 1 semifinal wilayah timur melawan Indiana Pacers, ia mencetak 33 poin dalam kekalahan 121-112. Torehan ini mencetak rekor baru baginya, melampaui rekor Michael Jordan
dengan 8 pertandingan playoff secara beruntun, mencetak setidaknya 30 poin di laga pembuka seri. Ia melanjutkan dominasinya dengan mencetak 48 poin di game 2 dan 43 poin di game 3, menjadikannya pemain kedua dalam sejarah franchise Cavaliers yang mencatatkan 2 buah pertandingan 40 poin secara beruntun di babak playoff setelah LeBron James. Namun, lagi-lagi cedera menjadi momok bagi Mitchell dan Cavaliers. Di game 4, ia mengalami cedera pergelangan kaki kiri saat sedang pemanasan di babak halftime, yang membuatnya harus absen di sisa pertandingan. Cedera pergelangan kaki ini sendiri sebenarnya sudah tercium sejak akhir musim reguler. Saat itu, cedera ankle sebenarnya sudah sembuh. Meski begitu, cedera tersebut akhirnya kambuh lagi di babak playoff. Meskipun dalam kondisi yang tidak prima, Mitchell tetap memaksakan diri untuk bermain di game 5. Ia memberikan segalanya dengan mencetak 35 poin, 9 rebound, dan 4 steal. Namun, Cavaliers tetap harus mengakui keunggulan Pacers dengan skor 114-105, mengakhiri perjalanan playoff mereka. Kini, Mitchell masih bermain di Cleveland Cavaliers. Ia masih terikat kontrak sampai musim 2027-2028. Mitchell memang amatlah hebat di Cavaliers. Ia berhasil membawa Cavs menjadi tim yang tangguh di musim reguler. Namun sayang, di playoff, ia belum pernah membawa Cavs sampai ke final wilayah. Ia selalu terkena cedera atau menemui lawan yang tangguh di playoff, membuat legasinya di Cavs jadi dipertanyakan. Bagaimanapun, Mitchell merupakan seorang star yang luar biasa. Meski tidak terlalu tinggi dan tidak punya wingspan yang panjang, tapi pemain ini tetap sukses mendominasi NBA dengan cetakan angkanya yang luar biasa. Baiklah, itu tadi biografi dari Donovan Mitchell. Sekian video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.